Katrina mengambil nafas panjang sebelum memulai ceritanya. Aku tadi menemui Liana dan mengantarnya di hari pertama sekolah. Dan kau tahu apa yang dia katakan? Denny hanya mengangkat kedua alis sebagai bentuk jawabannya atas ucapan Katrina. Liana bilang kalau Alvaro tidak akan ada di rumah selama 3 hari. Bukankah ini kesempatan yang bagus untuk kita? Kesempatan bagus apa maksudmu? Kita duduk dulu laku jelaskan apa maksud ucapanmu barusan. Denny membawa Katrina ke sofa dan memintanya untuk kembali bicara. Aku berencana untuk menyingkirkan Selin selama Alvaro tidak ada di rumah. Bagaimana? Bukankah ini rencana yang menarik? Menyingkirkan? Kau mau melenyapkan siapa? Selin. Apa aku belum memberitahu nama istri Alvaro kepadamu? Namanya Selin. Namanya sama dengan Selinku. Ah, mungkin hanya sebuah kebetulan. Bukankah Mama Selin itu memang nama yang umum? Kalau mereka orang yang sama tidak mungkin Alvaro mengizinkan istrinya tetap bekerja. Selain itu Selinku juga berstatus masih lajang. Pikir Denny membantah apa yang ia terka sendiri. Apa yang akan kau lakukan? Katrina mendekat dan membisikkan apa yang akan dia lakukan pada istri mantan kekasihnya itu. Kau yakin rencana itu berhasil? Bagaimana kalau Liana melakukan kesalahan? Katrina menggeleng cepat. Percaya pada Liana, dia itu gadis yang cerdas. Toh selama ini dia tidak pernah mengecewakan. Bagaimanapun usianya masih terlalu dini, aku hanya tak mau dia mengenal sesuatu yang seharusnya belum boleh dilakukan. Jelas Denny sedikit ngeri dengan rencana Katrina. Kau belum tahu bagaimana Liana saja, dia selalu jauh dari ekspektasi yang kita harapkan. Katrina berusaha meyakinkan Denny untuk percaya saja kepadanya. Tapi jangan membuatnya celaka atau aku tak akan memaafkanmu. Tegur Denny. Siap, Hani. Malam itu, seperti janjinya kemarin malam, Katrina dan Denny menyatu untuk kesekian kalinya. Dan yang tersisa hanya teriakan keras dari Katrina yang membuat Denny semakin bersemangat untuk menggerakkan pinggang. Bahkan, dalam semalam mereka mengulanginya untuk kedua kali di saat pagi hari saat matahari masih malu memancar cahayanya. 3 hari berlalu, Selin menjalani harinya dengan tenang. Liana tak lagi berulah dan benar-benar membuatnya puas. Ibu, bagaimana nanti sore kita pergi ke mall? Ajak Liana saat ada di mobil menuju sekolah, dan ini adalah ajakan yang kedua kalinya setelah kemarin Selin tolak. Tapi Dedi akan pulang, bagaimana kalau Dedi pulang dan kita masih di luar? Yah, padahal Liana ingin bermain di mall. Sudah lama Liana tak bersenang-senang. Rengek gadis itu membuat Selin tak tega. Baiklah, tapi tidak lama ya. Biar kita sudah ada di rumah saat Dedi pulang. Ibu akan pulang cepat begitu jam kerja sudah habis. Putus Selin mengabulkan. Yeay. Liana akan ke mall. Terima kasih, Bu. Liana sayang ibu. Ucapnya memeluk Selin, bahkan juga mengecup kedua pipinya. Melihat wajah bahagia itu, bagaimana mungkin hatinya tak terenyuh. Di usianya yang begitu muda, Liana harus hidup terpisah dari ibu kandungnya. Jika dirinya tak bisa menggantikan kasih sayang dari Katrina, paling tidak Liana tak merasa kesepian saat mereka masih tinggal di atap yang sama. Jika di mata Selin itu adalah senyum kebahagiaan, maka beda cerita dengan yang dirasakan Liana. Dia merasa lega karena akhirnya Selin bisa diajak keluar rumah. Dan itu artinya, Katrina bisa melakukan apa yang sejak kemarin dia rencanakan. Pokoknya Momi tak mau tahu. Malam ini kau harus membuat Selin pergi dari rumah. Terserah kau mau beralasan apa, tapi Momi akan tetap menunggu sampai kalian datang. Jadi, pastikan kau melakukan tugas dengan benar.
Itulah ucapan terakhir Katrina sebelum menutup panggilan teleponnya tadi pagi. Kemarin dia gagal karena Selin terpaksa kerja lembur, dan hari ini dia berhasil juga. Momi pasti bangga padaku karena aku berhasil membuat wanita ini keluar dari rumah. Imbuhnya membatin. Pak Denny, saya izin pulang lebih cepat karena ada hal penting di rumah. Saya sudah terlanjur membuat janji dengan keponakan saya. Mohon maaf karena malam ini tidak bisa ikut makan malam bersama Anda dan teman-teman yang lain. Ucap Selin meminta izin tak ikut makan-makan dengan yang lain. Wah, sayang sekali ya. Padahal ini adalah makan malam yang sengaja saya buat sebagai ucapan terima kasih dariku pada kalian. Jawab Denny menyesal. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Denny tampak pasrah. Ya sudah, tak apa-apa. Selin mengucapkan terima kasih sebelum benar-benar meninggalkan ruangan. Singkat cerita, kini Selin dan Liana sudah berada di dalam sebuah mall. Mereka tampak asyik berbelanja, hingga tanpa sadar kalau sudah lewat dari jam 9 malam. Sayang, ayo pulang. Ini sudah malam, jangan sampai kau besok terlambat ke sekolah. Tegur Selin. Liana yang bermain di salah satu permainan tampak masih asyik bermain. Hingga baru mendengar ucapan Selin saat ada karyawan arena permainan yang menepuk bahunya. Memberitahu kalau Selin sudah memanggilnya beberapa kali. Semoga Momi sudah datang. Lirihnya berjalan gontai. Selin menggandeng tangan Liana untuk menjauh. Kenapa? Kau masih ingin bermain? Tapi kenapa kau hanya bermain di arena itu, kan masih banyak permainan yang lain. Liana hanya suka permainan capit boneka. Jawabnya bohong. Bukan karena hanya suka dengan satu permainan, Liana sebenarnya hanya ingin mengulur waktu sampai Katrina datang dan bersiap di tempat yang sudah direncanakan. Tak apa, lain kali kita bermain lagi. Liana mengangguk lemah dengan mata memicing mencari keberadaan Katrina. Dapat. Liana melihat Katrina yang berdiri dengan masker wajah yang hanya menyisakan mata. Meski penampilannya seperti itu, tapi Liana tetap bisa mengenali sosoknya. Liana langsung mengangguk pelan, begitu Katrina mengacungkan jari jempol pertanda kalau rencana mereka bisa dimulai sekarang. Ibu, Liana haus. Apa ibu bisa belikan Liana minuman dingin di swalayan itu? Dia menunjuk sebuah toko yang ada di seberang jalan. Kenapa tadi tidak beli sekalian? Liana hanya bisa tersenyum nyengir. Maaf, Bu. Liana lupa. Selin pergi sendiri setelah menolak ucapan Pak Narto yang berniat menggantikan tugasnya. Berpikir kalau hanya untuk membeli minuman dingin, dia masih bisa melakukannya seorang diri. Tak sadar kalau Katrina sudah menunggu cukup lama dengan rencana matangnya. Apa yang akan terjadi pada Selin? Rencana buruk apa yang kira-kira sudah menunggunya? Lalu, apakah berhasil? Saat Selin pergi bersama Liana, di rumah justru ada tamu yang datang. Bu Siska dan Dewi tampak melihat rumah Alvaro dengan mata jelalatan. Tak peduli di dekatnya ada Biasi yang menatap dengan mata tak suka. Tuan Alvaro masih di luar kota, dan Nyonya Muda sedang pergi dengan bersama Nona Liana. Mereka baru saja berangkat. Jelas Biasi tetap berdiri. Kami akan menunggu. Oh ya. Apa kamu tidak akan menawarkan minuman? Biasi tampak membuang nafas kasar. Anda ingin minuman dingin atau panas? Dingin saja, kalau bisa sekalian cemilannya. Jawab Dewi santai. Biasi memanggil pelayan lain untuk menyiapkan jamuan untuk keduanya, sementara dia akan tetap mengawasi. Meski mereka adalah keluarga Selin, tapi sedikit banyak dia tahu cerita jahat mereka. Bu, enak sekali ya Mbak Selin. Ternyata dia hidup damai dengan harta yang berlimpah.
Sementara kita dibiarkan kekurangan dan makan seadanya. Keluh Dewi. Kau benar, ibu tahu kalau Alvaro itu orang kaya. Tapi tak menyangka kalau dia seperti seorang sultan. Lihatlah itu, bahkan lampu kristalnya saja bisa untuk membayar kontrakan kita. Sahut Bu Siska mendongak ke atas. Dewi mengikuti arah pandang Bu Siska. Matanya bersinar terang sedikit teringat dengan kehidupan mewahnya sebelum jatuh miskin. Kenapa Bapak tidak cerita kalau Alvaro sekaya ini? Andai Dewi tahu. Kenapa? Kau mau jadi istri pemuda cacar itu? Bosil Bu Siska khawatir wanita tua di depannya mendengar. Tentu saja, Bu. Bapak hanya bilang dia pria kaya saja, bukan sangat kaya raya. Meski cacat paling tidak Aki bisa berfoya-foya dengan jatah bulanan yang dia berikan. Bu Siska menatap heran pada putrinya. Apa kau tak pernah melihat atau mendengar tentang keluarga Horizon? Kenapa bisa sampai tak tahu kalau dia keluarga terkaya nomor 3 di dunia? Dewi hanya mengangkat bahu acuh. Dulu kan kita kaya, jadi Dewi tak peduli hal lain karena semuanya sudah tercukupi. Tapi sekarang, kita butuh orang dalam yang punya harta seperti Alvaro untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan duniawi. Jawabnya masih dengan berbisik. Ya, kau benar. Sekarang Selin pasti sangat senang karena hidup tenang tanpa harus memikirkan besok makan dengan apa. Bahkan sekarang dia bisa bersenang-senang seakan tak ada beban. Teringat dengan Selin yang tak ada di rumah, Bu Siska seperti menangkap sesuatu yang salah. Biasi, siapa Nona Liana yang kamu maksud barusan? Apa keluarga Alvaro? Tanya Bu Siska merasa asing dengan nama Liana. Seingatnya Alvaro tidak punya anggota keluarga yang bernama Liana. Bahkan dia merupakan putra tunggal Tuan Horizon. Itu. Sebaiknya Anda tanya sendiri pada Nyonya Selin. Jawab Biasi ragu. Ada apa? Jika kamu bisa menjawab kenapa aku harus menunggu Selin. Katakan siapa Nona Liana itu. Desak Bu Siska. Biasi tampak ragu untuk berbicara. Katakan sekarang atau aku akan mengadukanmu pada Mbak Selin. Aku akan berkata kalau kau bersikap tak sopan pada kami. Kau tentu tahu kalau Mbak Selin sangat menyayangi ibuku. Timbal Dewi mengancam. Nona Liana adalah putra Tuan Alvaro. Biasi setengah hati menjawab. Bu Siska dan Dewi tentu saja langsung melongo. Putri. Bagaimana mungkin Alvaro punya seorang putri? Bukankah dia cacat? Awas saja kalau kamu berbohong. Tidak, Bu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti adalah Nona Liana memang putri Tuan Alvaro dengan Nona Katrina. Itu. Bentar. Siapa lagi Nona Katrina? Dewi menahan lengan Bu Siska yang tampak ingin mendekat pada Biasi. Bu, apa mungkin Alvaro punya putri rahasia bersama si Katrina itu? Dia menipu Mbak Selin dengan mengaku sebagai lajang. Tebak Dewi. Kau jangan mengarang. Kalau dia berbohong, bapakmu tentu tahu status aslinya. Tapi kenapa Alvaro jadi punya putri? Tidak mungkin kan dia punya anak angkat. Entahlah, ibu pusing. Biasi menikmati perdebatan keduanya tanpa menyela. Nona Katrina adalah mantan kekasih Tuan Alvaro. Ucapnya membuat keduanya kembali berwajah pias. Maksudmu Alvaro punya anak di luar pernikahan dengan si Katrina? Biasi mengangguk. Katrina datang membawa putrinya ke rumah ini dan Alvaro menerima anak haramnya dengan dia. Bu Siska kembali mendesak tak sabar dengan cerita yang sebenarnya. Sayangnya memang begitu. Jawab Biasi. Dasar bodoh. Kenapa Selin diam saja dan tak mengusir anak haram itu? Jangan bilang kalau Katrina juga tinggal di rumah ini.
Amuk Bu Siska yang sudah menggulung lengan bajunya. "Hei, Katrina. Turun kau. Jangan ganggu rumah tangga putriku. Dasar jalang." Bu Siska berteriak lantang membuat Biasi kelabakan. "Tidak, Bu. Nona Katrina tidak tinggal di sini." Suara Biasi tak kalah keras berharap Bu Siska berhenti berulah. "Oh, baguslah. Sekarang tinggal memikirkan bagaimana mengusir anak haram itu dari rumah ini. Lagian kenapa Selin malah jalan-jalan bersama anak haram suaminya? Lugu ya lugu aja, tapi jangan bego." Cibir Bu Siska menayangkan sikap Selin. "Benar, andai Dewi jadi Mbak Selin sudah aku tenggelamkan anak haram itu di kolam renang. Tak sudi aku merawat anak haram mantan kekasih suamiku." Timpal Dewi mendukung keputusan Bu Siska. Mereka kembali duduk di sofa tapi dengan isi kepala yang berbeda dari tujuan awal kedatangan. Bahkan Dewi merapatkan duduknya pada Bu Siska. "Bu, kita harus membantu Mbak Selin menguatkan posisinya di rumah ini. Jangan sampai dia menjadi janda dan kita juga akan kehilangan kesempatan untuk merasakan kekayaan Alvaro." Dewi berujar dengan lirih dengan sesekali mengamati Biasi yang tampak fokus pada dirinya. "Kau benar, tapi yang pertama harus kita lakukan adalah menyingkirkan anak haram itu dari rumah ini." Bukannya bermusuhan dengan anak tirinya, si Selin malah terlihat akrab dengannya. "Memang bodoh sekali mbakmu itu. Bahkan ibu kandungnya saja bisa bersikap licik dengan merebut bapakmu. Tapi, dia malah sok mencari muka. Paling tidak jika ibunya seorang penggoda, maka dia juga harus mewarisi sedikit sifatnya." Keluh Bu Siska. Dewi tak menyahut dengan ucapan konyol ibunya. Satu hal terpenting yang harus dia lakukan adalah menunggu Selin pulang dan memberinya saran agar bisa bersikap lebih tegas. Apa Dewi mulai peduli dengan Selin? Tidak. Bukan seperti itu. Dewi hanya ingin mengamankan ATM hidupnya agar bisa hidup nyaman dengan uang bulanan yang Selin kirimkan padanya. Begitu juga dengan Bu Siska, tak ingin Selin kalah dari perempuan masa lalu Alvaro, karena jika itu terjadi maka hidupnya akan kembali menjadi gembel. Di sebuah restoran mewah yang ada di pusat kota, Denny dan para karyawan kantor cabang sedang makan malam bersama. Pria itu sengaja duduk di dekat Dina untuk mencari informasi tentang Selin. Namun, tentu saja tegak dia lakukan dengan santai agar Dina tak mengetahui niat terselubungnya. "Biasanya kau pasti akan duduk berdampingan dengan temanmu itu, siapa namanya?" "Saya lupa." Denny bertanya dengan tangan yang sibuk mengambil makanan. "Selin, Pak. Dia tidak bisa ikut katanya mau mengantar putrinya ke..." Dina langsung menutup mulutnya begitu sadar sudah salah bicara. "Maksud saya mengantar keponakannya ke mall. Apakah dia tidak izin ke Bapak?" Tanyanya segera meralat ucapannya sendiri. "Ada, tapi saya mendadak lupa." Kilat Denny. "Tapi keponakan dari siapa ya? Bukankah dia hanya 2 bersaudara dan adiknya justru masih kuliah? Mungkin dari keluar besarnya, Pak." "Saya juga kurang paham karena Selin tak banyak bercerita." Denny mencoba memahami. "Dina, saya juga mau satu hal. Cincin apa yang melingkar di jari manis Selin?" "Dek, kenapa Pak Denny jadi kepo begini? Apa benar ucapanku kemarin kalau dia menyukai Selin? Astaga. Apa sebaiknya aku katakan saja kalau Selin sudah menikah agar dia tak kepo begini?" Dina merasa bingung bagaimana harus menjawab. "Kenapa diam? Apa Selin memintamu untuk menjaga sebuah rahasia?" "Maaf, Pak. Sebaiknya Bapak tanya sendiri saja pada Selin, saya tidak punya hak untuk menjelaskan." Akhirnya Dina memutuskan untuk menghindar-menghindar. Akhirnya dia memilih untuk tetap diam,
mengerti kalau status Selin bukanlah ranahnya untuk berbicara. Baiklah, terima kasih ya. Saya hanya tak mau ada karyawan yang berbohong tentang status mereka. Dina hanya bisa tersenyum simpul. Bahkan remaja saja tahu kalau Denny tengah berbohong. Ketertarikan dia kepada Selin tergambar begitu nyata, hingga membuatnya tak malu untuk bertanya lebih jauh. Iya, Pak. Saya mengerti. Dina menjawab berupaya mengimbangi pembicara Denny. Keduanya kembali fokus dengan makanan mereka. Tiba-tiba Dina merasa kepo dengan keadaan Selin. Dia mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungi temannya itu. Panggilan pertama gagal, bahkan juga tak mendapat jawaban di panggilan kedua. Tak menyerah, dia mencoba ketiga kalinya, hingga akhirnya bisa tersambung. Kau dari mana? Kenapa lama sekali menjawab telepon? Tanyanya runtut. Hatinya tiba-tiba merasa tak nyaman saat Selin tak langsung menjawab pertanyaannya. Aku tadi sedang menyeberang karena Liana tiba-tiba ingin minuman dingin, dan ini baru saja masuk swalayan. Ada apa kau menelepon? Suara Selin terdengar agak lirih karena keadaan sekitar yang begitu ramai. Bukannya kalian ada di mall, kenapa harus mencari minuman di luar hingga membuatmu menyeberang? Itu yang aku kesalkan, sejak tadi tidak bilang haus. Tapi begitu keluar mall malah ingin minuman dingin. Lagian kamu kenapa mau-maunya disuruh? Apa suami kayamu tidak ada pengawal atau mungkin pelayan yang mengikuti kalian keluar rumah? Biasanya orang kaya selalu punya bodyguard. Cerkosnya kesal. Atau mungkin Liana sedang merencanakan sesuatu kepadamu. Aku merasa gadis itu terlalu cerdik untuk seusia dirinya. Perasaanku mengatakan kalau Liana itu bukan gadis polos seperti yang lain. Kamu harus hati-hati, Selin. Dina melanjutkan merasa ada yang janggal dengan sikap Liana. Meski Selin tak pernah menyebutkan siapa nama sang suami. Tapi jika Selin menikah karena sebagai penebus hutang, itu berarti suaminya adalah orang kaya raya. Dina merasa semakin kesal saat tahu kalau Selin harus menyenangkan hati putri sang suami dengan wanita masa lalunya. Dina berkata dengan santai berpikir kalau Denny tak akan paham dengan apa yang dia ucapkan sekarang. Tapi, kenyataannya berbeda. Pria di sampingnya itu justru semakin menajamkan pendengar begitu nama Liana diucapkan. Posisi duduknya yang tak jauh dari Dina, tentu saja mendengar ucapan sang karyawan. Terlebih saat Dina menyebutkan dua nama yang sangat dia kenal. Jika saat nama Selin dianggap hanya sebuah kebetulan. Berbeda halnya sekarang ini saat Dina juga menyebutkan nama Liana. Pernikahan. Apa Selin sudah menikah? Dan kenapa Dina menyebutkan nama Liana? Bukankah itu nama putri Katrina? Apa ini juga hanya sebuah kebetulan? Atau mungkin Selin yang aku kenal adalah Selin istrinya Alvaro, dan Liana yang Dina bicarakan juga adalah Liana yang sama. Pikirnya dalam hati dengan perasaan yang semakin resah. Tanpa banyak bicara, Denny segera berdiri dan meninggalkan meja makan. Dina hanya menatap sekilas, dan tak mau banyak menerka kemana Denny akan pergi.